Assalamualaikum, saya Bella Bastara Nurrahma. Oke, kembali lagi di podcast saya kali ini. Saya kedatangan tamu yang merupakan rekan saya, Elsa Nursafitri. Hai Elsa, gimana kabarnya? Apalagi selama pandemi gini kita belum pernah jumpa lagi ya. Iya Bella, Alhamdulillah sehat Bel. Bel sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Sa. Di rumah saja membuat kita lebih produktif lagi ya. Iya betul, semakin produktif iya, bosan iya juga. Teman-teman di rumah, Elsa ini merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Riau dan merupakan bendahara di kelas. Betul kan, Sa? Iya betul sekali. Nah, dalam podcast kali ini saya ingin membahas dengan rekan saya mengenai kasus yang sering muncul di televisi maupun di surat kabar. Apalagi kalau bukan ya korupsi. Kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah biasa menjadi santapan kita setiap hari. Terlebih di negara Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Nah, menurut tanggapan Elsa nih, apa sih korupsi itu? Faktor apa yang bisa menyebabkan khususnya para pejabat itu melakukan korupsi? Menurut saya korupsi itu merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun pada saat ini sampai sekarang hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sekarang banyak faktor penyebab terjadinya korupsi, namun faktor tersebut berpusat pada satu hal, yakni toleransi terhadap korupsi. Ya, benar sekali, Sa. Apalagi kan yang saya tahu, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri kita. Pasti adanya sifat tamak dari manusia sendiri sih, atau ingin hidup bergaya konsumtif. Dan ada juga faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Seperti faktor politik, di mana korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan maupun uang suap. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut. Ya, benar sekali. Ada juga dari faktor hukum, bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Ya, meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa kita, misalnya citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, di saat orang melakukan korupsi, pastikan ada dampak masif yang pastinya berdampak pada ekonomi di Indonesia tersebut. Nah, apa sih yang menjadi dampak dalam masyarakat tersebut? Yang pasti itu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Bahkan dengan meningkatnya angka kriminalitas dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Pada dasarnya nih kan, korupsi terjadi karena adanya faktor internal atau niat dan faktor eksternal atau kesempatan. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang kita punya pada semua individu. Setidaknya ada 9 nilai dan beberapa prinsip anti korupsi yang pentingnya untuk ditanamkan pada semua masyarakat. Nah, kenapa sih kita harus menerapkannya sedangkan korupsi tersebut masih saja dilakukan oleh para pejabat? Nilai dan prinsip anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu. Tujuannya untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Nah, untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi
atau masyarakat. Nah, benar juga sih itu. Kita terapkan prinsip itu secara pelan-pelan, pasti negara kita akan bebas korupsi kan? Ya, benar sekali. Apalagi kita bisa mengupayakan pemberantasan korupsi itu seperti dengan membentuk lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, atau bisa juga kita mengembangkan atau membuat berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi menurut saya nih, ada satu hal yang penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, ya seperti melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit kita mengetahui capaian yang telah kita lakukan. Untuk itu, strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, dan yang gagal harus kita cari tahu apa sih penyebabnya. Iya, benar sekali. Adapun gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi itu juga perlu. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Benar tuh, Sah. Kan dalam instrumen internasional, pencegahan korupsi bisa kita lakukan seperti pembentukan badan anti korupsi, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye atau pemilu dalam partai politik. Sehingga rekrutmen atau penerimaan pelayan publik dilakukan berdasarkan prestasi serta adanya kode etik yang dimana bertujuan bagi pelayan publik dan mereka harus tunduk pada kode etik tersebut. Ya, benar sekali. Ada lagi ratifikasi konvensi anti korupsi yang merupakan petunjuk komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut. Nah, iya benar. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya kan? Ya, Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal ini terbukti dengan adanya diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi. Nah, setelah kita tahu gerakan, kerjasama, instrumen maupun pencegahan, pasti di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Apa saja sih menurut Elsa? ya banyak sih peraturan yang digunakan dalam perundangan perundangan seperti delik korupsi dalam KUHP, um, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nah, dalam pemberantasan korupsi itu kan pasti kita membutuhkan strategi, di mana harus memiliki kesamaan pemahaman tindak pidana korupsi itu sendiri. Ya, menurut saya gini, strategi edukasi dan kampanye, karena di sana kan mengajak masyarakat atau mahasiswa dalam gerakan pemberantasan korupsi tersebut. Iya, benar sekali. Saya juga berpikir gini, strategi dalam pemberantasan korupsi itu seperti strategi represif, ya, yaitu upaya penindakan hukum menyeret koruptor ke pengadilan. Karena pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara tepat dan terarah agar pemberantasan berjalan secara efektif. Iya sih, benar Sa, agar nggak ada lagi kan korupsi di negara kita, apalagi di Indonesia. Iya, betul sekali. Betul. Nah, berbicara tentang edukasi dan kampanye, pasti di strategi ini
mahasiswa maupun masyarakat turut andil dalam pemberantasan korupsi. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita harus turut andil dalam maraknya korupsi ini. Nah, menurut tanggapan Elsa nih, apa sih peranan yang efektif bagi mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini? Jadi peran mahasiswa itu sangat penting ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang kita miliki, yaitu intelektualitas yang dipunya, jiwa muda, dan idealisme. Nah, iya benar sekali. Apalagi dengan kompetensi para mahasiswa tersebut mampu menjadi agen perubahan dan menjadi mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Kebanyakan kita lihat kan, mahasiswa menjadi terdepan sebagai motor penggerak dalam pemberantasan korupsi ini. Iya, betul sekali. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus siap, dan yang menonton podcast ini, kita juga sebagai mahasiswa, mahasiswi adalah aset yang paling menentukan kondisi zaman yang disebut di masa depan. Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari gerakan muda, belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Peran pendidikan anti korupsi dini di kalangan mahasiswa dalam pencegahan terjadinya tindak korupsi. Ya sih, benar. Jadi kita sebagai mahasiswa harus turut andil kan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke Elsa, terima kasih telah sharing-sharing mengenai tindak pidana korupsi. Next time kita bisa podcast lagi ya. Oke Bella, sama-sama. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Bye.